Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di videoku kali ini kita bahas apa sih? Nah, pasti kalian gak sabar lagi kan? Jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, lanjut ya guys. Pada videoku kali ini kita akan bahas gelombang elektromagnetik. Nah, pasti kalian sudah gak asing lah ya dengan kata gelombang elektromagnetik itu apa sih gitu kan. Nah, gelombang elektromagnetik itu salah satu cabang fisika dengan pembahasan antara medan magnet dan medan listrik. Nah, pasti kalian gak sabar lagi, langsung aja kita ke video selanjutnya. Nah, elektromagnetik itu gabungan antara medan magnet dan medan listrik ya guys. Kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang dihasilkan oleh osilasi medan listrik dan magnetik yang merambat melalui ruang. Nah, itu termasuk penjelasan dari gelombang elektromagnetik. Nah, seperti yang kita lihat, cahaya lampu, cahaya yang dihasilkan oleh tripod itu adalah termasuk gelombang elektromagnetik ya guys. Nah, pengaplikasian elektromagnetik yaitu ada di beberapa bidang, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini yaitu gelombang radio misalnya. Nah, itu digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti siaran radio, televisi, dan telepon seluler yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya di bidang kesehatan itu ada medis. Nah, medis ini biasanya untuk MRI atau Magnetic Resonance Imaging, atau dia itu menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menghasilkan gambar detail dengan dalam tubuh, atau biasa kita sebut rongsen ya teman-teman kalau kalian asing dengan kata MRI. Oke, kita lanjut ke bagian industri. Nah, di industri elektromagnetik ini juga sangat berguna loh teman-teman. Biasanya digunakan seperti motor listrik, generator, dan transformator. Nah, lanjut di teknologi informasi. Nah, kalau teknologi informasi kita udah nggak asing lagi ya, teman-teman. Jaringan komputer. Nah, perangkat nirkabel itu mengendalikan gelombang elektromagnetik. Dia hanya mengandalkan gelombang elektromagnetik untuk transmisi data. Nah, itu tadi bagian-bagian aplikasi elektromagnetik. Selanjutnya, ada efek elektromagnetik. Nah, efek dari medan elektromagnetik ini biasa dilihat dalam berbagai fenomena sehari-hari. Nah, seperti contohnya yaitu yang pertama, ada induksi elektromagnetik. Prinsipnya menggunakan kerja transformator dan generator listrik. Selanjutnya ada induksi listrik dalam penghantar. Biasanya dia basis dari motor listrik dan generator. Selanjutnya ada gelombang radio, yaitu biasanya digunakan dalam komunikasi nirkabel. Nah, jadi itu ada beberapa yang aku sampaikan dari gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, di sini nanti aku akan kasih gambar ya guys ya, beberapa penjelasan yang aku jelasin di video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bahas gambar yang aku tampilin tadi tuh apa aja sih gitu kan. Kok ada sinar X, terus ada pokoknya yang lainnya lah ya. Kita lanjut yang pertama. Yang pertama itu ada gelombang radio yang seperti kita sering dengar lah ya, radio. Nah, panjang gelombang radio ini berkisar lebih dari 1 meter. Frekuensinya kurang dari 300 MHz. Dan aplikasi yang digunakan adalah untuk siaran radio dan televisi. Selanjutnya ada gelombang mikro, atau kita sebut biasanya microwave ya guys. Kalau teman-teman cewek ini udah pada tahu lah ya, microwave. Oke, kita lanjut. Panjang gelombangnya sekitar 1 meter sampai 1 mm. Frekuensinya 300 MHz sampai 300 GHz.
Selanjutnya ada gelombang inframerah atau kita sebut sebagai infrared. Nah, panjang gelombangnya sekitar 1 mm sampai 700 nanometer. Frekuensinya sekitar 300 GHz sampai 430 THz, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu cahaya tampak atau visible light. Nah, visible itu adalah gelombang yang kita bisa tampak gitu. Cahaya yang tampak namanya. Panjang gelombangnya itu sekitar 700 sampai 400 nanometer. Frekuensinya sampai 430 THz sampai dengan 750 THz. Selanjutnya sinar UV atau ultraviolet. Nah, panjang gelombangnya itu sekitar 400 nanometer sampai 10 nanometer. Selanjutnya ada sinar X. Nah, sinar X ini mempunyai panjang gelombang 10 nanometer sampai 0,01 nanometer. Selanjutnya ada sinar gamma. Sinar gamma ini mempunyai panjang gelombang kurang dari 0,01 nanometer. Frekuensinya lebih dari 30 hari-hari. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya guys ya. Nah, terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share ya teman-teman. Terima kasih. See you, bye-bye.